Kitab Keluaran, pasal 28. Rancangan pakaian untuk imam. Bawalah Harun kakakmu beserta anak-anaknya dari tengah-tengah keturunan Israel kepadamu, supaya dia dapat melayani sebagai imam bagiku, yaitu Harun, Nadab, dan Abihu, Eleazar dan Itamar, para anak laki-laki Harun. Kamu harus membuat pakaian kudus untuk Harun kakakmu, untuk kemuliaan dan keindahan. Kamu harus berbicara kepada semua orang ahli yang telah kupenuhi dengan roh hikmat, agar mereka membuat pakaian Harun untuk mengkhususkannya, sehingga dia dapat melayani sebagai imam bagiku. Inilah pakaian yang harus mereka buat: tutup dada dan baju efod dan jubah, dan baju panjang yang bersulam, serban, dan ikat pinggang. Mereka harus membuat pakaian kudus itu untuk Harun kakakmu dan untuk para anak laki-lakinya, supaya mereka dapat melayaniku sebagai imam. Mereka harus menggunakan emas dan kain biru dan kain ungu dan kain kirmizi dan linen halus. Rancangan baju efod dan ikat pinggang. Mereka harus membuat baju efod itu dari emas, kain biru, kain ungu, kain kirmizi, dan linen halus yang dipintal, buatan ahli tenun. Pada baju efod itu harus ada 2 penutup bahu yang saling menyambung pada 2 ujungnya. Demikianlah itu harus tersambung. Ikat pinggang yang ditenun dengan terampil yang ada pada baju efod harus dibuat dari bahan yang sama, yaitu dari emas, kain biru, kain ungu, kain kirmizi, dan kain linen halus yang dipintal. Kamu harus mengambil 2 permata krisopras dan mengukir nama anak-anak Israel di atasnya. 6 nama mereka pada batu permata yang satu dan 6 nama sisanya pada batu permata yang lainnya, berdasarkan kelahiran mereka. Sebagaimana ahli pengukir permata, demikianlah kamu harus mengukir 2 batu permata itu dengan nama anak-anak Israel, lalu kamu harus melilitnya dengan emas. Kamu harus meletakkan 2 batu itu pada 2 bahu baju efod sebagai batu permata peringatan akan anak-anak Israel, dan Harun harus membawa nama-nama mereka di bahunya di hadapan Tuhan sebagai tanda peringatan. Kamu harus membuat sulaman dari emas, dan 2 rantai dari emas yang dijalin seperti tali. Lalu kamu harus memasang untaian rantai itu pada sulaman emas itu. Tutup dada. Kamu harus membuat tutup dada penghakiman yang dikerjakan oleh seorang ahli. Kamu harus membuatnya seperti pada baju efod, yaitu terbuat dari emas, kain biru, kain ungu, kain kirmizi, dan kain linen halus yang dipintal. Demikianlah kamu harus membuatnya. Tutup dada itu harus berbentuk persegi, dilipat 2, sejengkal panjangnya dan sejengkal lebarnya. Kamu harus memasang 4 baris batu permata padanya. Baris pertama harus terdiri dari permata yaspis merah, krisolit, dan malakit. Itulah baris pertama. Lalu baris kedua harus terdiri dari permata batu darah, lazurit, dan yaspis hijau. Baris ketiga adalah permata ambar, aki, dan kecubung. Baris keempat adalah permata pirus, krisopras, dan nefrit. Semua itu harus dipasang dalam sulaman emas. Harus ada 12 permata dengan namanya yang sesuai dengan nama anak-anak Israel, sejumlah 12, seperti ukiran pada materai. Setiap permata dengan namanya tersendiri berdasarkan 12 suku. Untuk tutup dada, kamu harus membuat rantai dari emas murni yang dijalin seperti tali. Kamu harus membuat 2 gelang emas pada tutup dada itu dan harus memasang 2 gelang itu di ujung-ujung tutup dada itu. Kemudian
kamu harus memasang 2 rantai emas itu pada 2 gelang di ujung-ujung tutup dada itu. 2 ujung lain dari rantai emas itu harus kamu pasang pada sulamannya, lalu pasanglah itu pada tutup bahu baju efod di bagian depannya. Kamu harus membuat 2 gelang emas dan memasangnya pada kedua ujung tutup dada itu, di tepinya, di bagian dalam baju efod. Kamu harus membuat 2 gelang emas lainnya dan pasanglah itu pada kedua bahu efod di sebelah bawah, di bagian depannya, di dekat sambungannya, di atas pita efod. Mereka harus mengikat tutup dada itu dengan gelang-gelang baju efod dengan tali biru supaya tutup dada itu tidak terlepas dari baju efod. Harun akan menanggung nama anak-anak Israel pada tutup dada penghakiman itu di atas jantungnya ketika dia masuk ke ruang kudus sebagai peringatan di hadapan Tuhan senantiasa. Pasanglah Urim dan Tumim di tutup dada penghakiman itu, yang keduanya harus ada di atas jantung Harun ketika dia pergi ke hadapan Tuhan, dan Harun akan menanggung penghakiman atas bangsa Israel di jantungnya di hadapan Tuhan senantiasa. Pakaian lain bagi imam. Kamu harus membuat jubah efod yang semuanya terbuat dari kain biru. Jubah itu harus mempunyai lubang pada bagian atasnya di tengah-tengahnya. Di sekeliling lubang itu harus ada pinggiran hasil karya seorang penenun, seperti lubang pada baju zirah, agar jubah itu tidak mudah koyak. Kamu harus membuat hiasan delima dari kain biru, kain ungu, dan kain kirmizi di sekeliling tepi bawah jubah itu, dengan kerincing-kerincing emas di antaranya. 1 kerincing emas, 1 delima, 1 kerincing emas, 1 delima di sekeliling bawah tepi jubah itu. Harun harus memakainya ketika dia melayani. Lalu bunyinya akan terdengar ketika dia masuk ke ruang kudus di hadapan Tuhan dan ketika dia keluar supaya dia tidak mati. Kamu harus membuat pelat dari emas murni dan ukirlah di atasnya seperti ukiran pada meterai, kudus bagi Tuhan. Kamu harus memasangnya pada tali biru supaya dapat dipasang pada serban yang harus dipasang di bagian depan serban. Serban itu harus ada di dahi Harun supaya Harun dapat menanggung kesalahan dari segala yang kudus yang dikhususkan oleh keturunan Israel sebagai persembahan kudus mereka. Itu akan selalu ada di dahinya supaya dia dapat diterima di hadapan Tuhan. Kamu harus menyulam baju panjang dari linen halus dan harus membuat serban dari linen halus, dan kamu harus membuat ikat pinggang, suatu karya seorang penyulam. Untuk anak-anak Harun, kamu harus membuat baju-baju panjang. Kamu juga harus membuat ikat pinggang bagi mereka, dan kamu harus membuat ikat-ikat kepala bagi mereka untuk kemuliaan dan keindahannya. Kamu harus mengenakannya pada Harun, kakakmu, beserta anak-anaknya. Kamu harus mengurapi, menahbiskan, dan menguduskan mereka, supaya mereka dapat melayaniku sebagai imam. Kamu harus membuat celana-celana linen putih untuk ketelanjangan mereka, mulai dari pinggang sampai ke paha. Semua itu harus dipakai oleh Harun dan anak-anaknya ketika mereka masuk ke tenda pertemuan atau ketika mereka di dekat mazbah untuk melayani di ruang kudus agar mereka tidak menanggung kesalahan dan mati. Ini harus menjadi ketetapan baginya dan keturunannya untuk selama-lamanya.